Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat KBT, ketemu lagi di segmen Jibril. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah Islam periode Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ada kata periode di sana? Karena sudah kita bahas pada segmen yang lalu bahwasannya Islam itu bukan agama yang terakhir. Terbukti di surah Al-Maidah 111, umatnya Nabi Isa alaihissalam sudah menyatakan keislamannya. Artinya, penduduk Mekah saat itu semuanya sudah merasa dan menyatakan diri sebagai seorang muslim. Itu perlu kita garis bawahi. Penduduk Mekah saat itu sudah menyatakan diri sebagai seorang muslim. Sesuai dengan pernyataan di Al-Maidah ayat 111. Nah, lantas bagaimana situasi dan kondisi pada saat Rasulullah Muhammad ada menyatakan dirinya sebagai seorang Rasulullah, sebagai utusan Allah? Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Sebelumnya perlu saya klarifikasi dahulu. Sejarah Islam periode Nabi Muhammad Rasulullah itu maksudnya adalah sejarah atau peristiwa perjuangan Rasulullah Muhammad dalam menegakkan Islam sebagai aspek hidup dan kehidupan yang didasari oleh wahyu Allah. Nah, jadi ada dua dimensi ya. Kita melihat sosok Muhammad ini. Sosok Muhammad sebagai manusia, sosok Muhammad sebagai seorang Rasul. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah yang disebut, jadi jelas yang disebut dengan sunnah itu adalah Muhammad dari sisi kerasulannya yang dimotivasi oleh wahyu Allah. Nah, ucapan Muhammad, perbuatan Muhammad bisa menjadi sunnah bila sesuai dengan wahyu Allah. Bila didasari oleh wahyu Allah, bukan didasari oleh subjektivitas dirinya. Ya, karena terjelas di surat An-Najm Allah berfirman, in huwa ila wahyu yuha. Nah, ucapan itu tidak lain hanyalah karena berdasarkan oleh wahyu Allah. Di atasnya lagi dikatakan wa ma yantiqu anil hawa, apapun yang diucapannya itu bukan berdasarkan hawanya. Nah, jadi yang dimaksud dengan sejarah Islam periode Muhammad itu adalah peristiwa perjuangan Rasulullah dalam menegakkan Islam sebagai aspek hidup dan kehidupan berdasarkan wahyu Allah, bukan berdasarkan atas subjektivitas dirinya. Nah, yang ingin kita kaji adalah bagaimana sih situasi dan kondisi masyarakat saat itu. Nah, bagaimana situasi dan kondisinya? Situasi dan kondisi masyarakat Mekah saat itu, yang pertama dalam kondisi jahiliyah. Dalam kondisi jahiliyah. Yang kedua, masyarakat Mekah saat itu sudah merasa memiliki agama. Nanti akan kita urai satu-satu ini ya. Selanjutnya, masyarakat Mekah saat itu berdandan, berbusana ala jahiliyah. Nah, dan seterusnya. Nanti akan kita urai dalam pertemuan yang berikutnya. Tapi seperti itulah kondisinya. Kondisi di mana semuanya sudah mengaku Islam, tapi masyarakatnya jahiliyah, merasa beragama, feodalis, dan tidak mengetahui kitab. Demikian, sahabat-sahabat,
Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.